Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kami akan membahas tentang radiasi elektromagnetik. Perkenalkan, nama saya Shola Devika Ramadhani. Saya Gracia. Saya Michael Samuel, saya Andi Rafael, Saya Muhammad Teguh Barok. saya Diki Widakdu. Saya Tasya Amalia. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang bersosialisasi dan merambat melewati ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Cahaya tampak adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik, dan radiasi elektromagnetik muncul akibat kombinasi antara medan magnet dan juga medan listrik. Keduanya kemudian menghasilkan energi yang merambat dan melewati satu tempat ke tempat lainnya. Radiasi elektromagnetik sendiri merupakan jenis radiasi yang tidak memiliki bentuk dan juga massa. Sifat-sifat radiasi elektromagnetik. Sebagian besar pemanfaatan gelombang elektromagnetik diterima dalam bentuk radiasi. Adapun sifat-sifat radiasi elektromagnetik adalah sebagai berikut. Kecepatannya di ruang hampa tetap yaitu 3 kali 108 meter per second. Tidak dipengaruhi oleh medan listrik maupun medan magnet. Termasuk gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Bersifat dualisme, yakni bisa disifatkan partikel dan gelombang. Bisa merambat meskipun dalam ruang hampa. Energi gelombang elektromagnetik sebanding dengan frekuensinya. Lintasan perambatannya berupa lintasan lurus. Apa saja contohnya radiasi elektromagnetik? Ada gelombang radio, sinyal televisi, sinar radar, cahaya tak terlihat, sinar X, dan sinar gamma merupakan contoh-contoh gelombang elektromagnetik. Sinar gamma merupakan gelombang yang memiliki energi tertinggi, sementara gelombang radio merupakan gelombang yang energi terendah. Tinggi rendahnya energi itu dipengaruhi oleh frekuensi gelombang. Contoh-contoh pemanfaatan gelombang elektromagnetik itu ada, yang pertama ada sinar gamma. Sinar gamma itu berfungsi untuk mengecek keretakan hasil pengelasan logam untuk membunuh sel kanker. Yang kedua itu ada sinar X yang berfungsi untuk mendeteksi organ-organ tubuh bagian dalam dan untuk mengambil gambar tulang dalam tubuh dan untuk analisis struktur kristal. Lalu ada ultraviolet yang berfungsi untuk menentukan kandungan suatu bahan yang digunakan pada lampu neon. Yang keempat itu ada sinar tampak Meiji Kuhibinihu yang berguna untuk fotosintesis pada tumbuhan. Lalu yang kelima itu ada inframerah. Inframerah itu digunakan untuk foto inframerah remote control. Dan yang keenam ada gelombang mikro untuk komunikasi radar, microwave. Penggunaan gelombang mikro untuk radar dapat mendeteksi kedudukan pesawat terbang. Lalu ada gelombang radio yang digunakan untuk komunikasi radio dan teleskop. Yang termasuk gelombang elektromagnetik dan panjang gelombang lambda. Gelombang radio 1 meter sampai 10.000 km. Inframerah 0,001 sampai 1 mm. Spektrum kasat mata 400 sampai 720 nanometer. Ultraviolet 10 sampai 400 nanometer. Sinar X 0,01 sampai 10 nanometer. Sinar gamma 0,0001 sampai 0,1 nanometer. C sama dengan V kali lambda. C sama dengan kecepatan cahaya. V sama dengan frekuensi gelombang elektromagnetik. Lambda sama dengan panjang gelombang elektromagnetik. Sekian. Oke, gelombang elektromagnetik ditemukan oleh Heinrich Hertz. Gelombang elektromagnetik termasuk gelombang transversal. Setiap muatan listrik memiliki percepatan memancarkan radiasi elektromagnetik. Ketika kawat atau penghantar seperti antena menghantarkan arus bolak-balik, radiasi elektromagnetik dirambatkan pada frekuensi yang sama dengan arus listrik. Bergantung pada situasi, gelombang elektromagnetik dapat bersifat seperti gelombang atau partikel. Sebagai gelombang dicirikan oleh kecepatan atau kecepatan cahaya, panjang gelombang, dan frekuensi. Kalau dipertimbangkan sebagai partikel, mereka diketahui dengan foton, dan masing-masing mempunyai energi berhubungan dengan frekuensi gelombang ditunjukkan oleh hubungan Planck. E sama dengan Hf, di mana E adalah energi foton dan H ialah konstanta Planck. Minus 6,626 kali 10 pangkat minus 34 Joule kali S, dan F adalah frekuensi gelombang.
Jenis radiasi apa saja? Jenis radiasi umumnya terjadi di limbah radioaktif, peluruhan radioaktif, dan sampah. 3 jenis utama radiasi ditemukan oleh Ernest Rutherford, alfa, beta, dan sinar gamma. Apa saja bahaya radiasi elektromagnetik? Jika sudah terpapar gelombang elektromagnetik, efeknya bermacam-macam, seperti nyeri kepala atau pusing, kerusakan saraf otak, Alzheimer, dan kanker otak. Efek tersebut akan jauh lebih berbahaya pada anak-anak usia balita. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.